Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat supaya tetap bisa mengikuti proses pendaftaran CPNS tahun ini dengan baik dan semoga dilancarkan. Nah, kali ini kami akan sharing beberapa soal berkaitan dengan tes karakteristik pribadi pada materi sosial budaya. Nah, kalau teman-teman membaca Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 itu dijelaskan bahwa materi sosial budaya pada tes karakteristik pribadi itu bertujuan untuk mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya. Jadi bentuk soalnya seperti ini nih, akan diberikan kasus di mana kita di posisi yang baru ya, di mana pada posisi itu ada masyarakat yang majemuk. Apakah perbedaan agama, suku, budaya dan sebagainya. Nah, kita diminta untuk mampu beradaptasi. Jadi carilah jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu siap, mampu dan dapat beradaptasi dalam perbedaan. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja lihat untuk soal-soalnya, misalnya seperti ini. Suasana di lingkungan tempat saya tinggal memanas karena adanya perbedaan dalam pandangan politik. Sering terjadi perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Yang saya lakukan adalah, nah tentu kalau misalnya ada perbedaan pandangan dalam politik, bagi saya kita tidak boleh terpengaruh ya. Jadi ini hal-hal yang wajar dan kita tetap fokus pada kehidupan. Jadi tidak boleh perbedaan itu menjadikan perdebatan yang luar biasa sampai-sampai kita tidak baku omong dengan keluar dengan tetangga yang lain dan sebagainya. Ya. Jadi poin yang tertinggi itu tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan kita. Kemudian menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Nah, sebenarnya boleh saja ada perdebatan tetapi tetap dengan koridor-koridor yang ada. Ya, berdebatlah dengan baik, jangan saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Tetap hubungan itu dijaga dengan baik gitu. Mencari cara supaya suasana lingkungan kembali kondusif ya bisa juga, tetapi caranya seperti apa gitu ya ini kurang maksimal ya. Tidak mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik mereka. Boleh juga, tetapi ya namanya pandangan politik itu penting juga sebenarnya ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya jawabannya bagus, mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting. Tapi ini seolah-olah kok politik itu juga tidak penting ya. Jadi padahal sebenarnya yang namanya politik itu penting. Nah, itu wujud kita berpartisipasi ya dalam budaya demokrasi. Jadi itu penting. Makanya saya kasih skor 2. Kemudian berusaha mengubah pandangan mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dengan saya. Ini tidak bisa ya. Yang namanya pandangan politik itu pasti ada perbedaan. Nah, bagi saya poin tertinggi skornya itu di E ya, tidak terpengaruh dan tetap fokus. Jadi meskipun perbedaan pandangan politik, kita tetap fokus pada kehidupan kita. Oke. Kemudian lanjut, Anda mendapatkan promosi jabatan dari kantor untuk memimpin kantor cabang yang berada di kota lain, Oke, maaf ya, ini ada double ini, tidak apa-apa. Sesampainya di kantor cabang, hal yang akan Anda lakukan adalah, nah kita ditempatkan di sebuah kantor, tapi berada di kota lain. Nah pasti kita akan dituntut bagaimana kita mampu untuk beradaptasi. Nah gimana? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, karena ini adalah kantor baru, suasana baru, tentu saya akan mengadakan rapat sekaligus berkenalan dengan staf di kantor baru tersebut.
Jadi adakan rapat, kemudian berkenalan. Nah, kita pelajari karakternya di situ, karakter masing-masing seperti apa. Oke, berkenalan dengan staf supaya bisa bekerja sama dengan baik bisa juga, tapi lebih bagus kalau itu melalui rapat yang melibatkan semua staf. Jadi ketemu semuanya, nanti di situ kenalannya. Jadi supaya lebih formal gitu ya. Kemudian segera mempelajari karakter dan kinerja staf di kantor yang baru saja saya pimpin. Ini gimana bentuk cara mempelajari karakternya? Nah, itu kurang maksimal, kurang informatif ya. Segera mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja lah. Kok masih baru langsung adakan rapat evaluasi? Ya, kurang bagus juga ya. Melihat laporan-laporan kinerja dan laporan keuangan ini kurang maksimal. Yang paling bagus itu sebenarnya adalah kenalan dulu, pelajari karakternya melalui kegiatan-kegiatan yang formal. Lanjut, nomor selanjutnya. Dalam sebuah kunjungan kerja, panitia acara memberikan hidangan makanan khas daerah yang sangat tidak saya suka. Yang saya lakukan adalah kita diminta untuk beradaptasi. Ya, untuk beradaptasi. Nah, kalau saya pribadi untuk menghargai para panitia yang telah menyediakan kita makanan, tentu akan saya makan dalam porsi sedikit saja. Jadi itu bentuk penghormatan. Jadi pilihan B itu saya kasih skor 5. Kemudian untuk pilihan E, menghabiskan makanan yang disajikan kepada saya tanpa keraguan. Sebenarnya kalau menurut saya tidak bisa juga ya, kalau misalnya memang kita tidak suka, ya akan sangat sulit untuk dihabiskan. Membeli menu makanan sendiri supaya tidak memberatkan panitia, justru kita seolah-olah tidak menghargai ya. Seolah tidak menghargai panitia. Meminta panitia untuk membelikan menu khusus buat saya tetapi menggunakan uang pribadi, ini juga menurut saya tidak menghargai panitia, kurang tepat. Meminta panitia untuk mengganti menu ini sangat tidak menghargai. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah pilihan B. Menurut saya dalam bersosialisasi dengan tetangga dan di dalam masyarakat umum seharusnya kita, nah gimana nih cara bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat umum? Ya kalau menurut saya bersikap aktif dan memberikan peran positif pada mereka. Tentu peran positif itu banyak sekali ya, baik kepada mereka atau kepada lingkungan dan lain sebagainya. Itu bersikap aktif di sini banyak sekali bentuknya. Apakah misalnya kita ikut kegiatan-kegiatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan komplek misalnya, pokoknya aktif ya, bersikap aktif. Itu poin yang paling besar di A ya. Di E, menempatkan diri sesuai kondisi lingkungan yang ada, boleh, tapi ini kurang menempatkan seperti apa ya. Jadi kurang action istilah saya. Bersosialisasi seperlunya saja, ya kurang baik juga ya. Kemudian apa adanya sesuai kepribadian saya, kurang tepat. Bersikap pasif dan menunggu untuk diajak, kurang bagus. Baiknya itu adalah kita yang aktif dan memberikan peran-peran positif. Lanjut. Saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya. Kebetulan bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Nah, ini cukup kompleks ya masalahnya. Jadi bagaimanapun untuk materi sosial budaya intinya adalah bagaimana kita beradaptasi, bekerja secara efektif meskipun berada dalam masyarakat majemuk. Nah, di sini kasusnya adalah diadakan pertemuan RT di rumah yang pemiliknya tuh kita tidak suka. Nah, kalau saya secara pribadi tetap akan menghadiri pertemuan RT tersebut. Ya, kita tetap ya profesionalisme, kemudian menjaga sosial budaya. Karena kalau kita tidak hadir,
maka akan menunjukkan bahwa itu bisa saja memperbesar permasalahan kita dengan si orang itu. Jadi tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Nah, ini kesempatan kita hadir di rumahnya, sekaligus pertemuan RT, sekaligus kita perbaiki hubungan. Ya, itu menurut saya yang paling tepat ya. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa. Oke, bagus. Tetapi alangkah baiknya kalau sekaligus memperbaiki hubungan. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang saya. Ini cerita buruk ya. Menurut saya sih bukan cerita buruknya, tetapi bagaimana kita memperbaiki hubungan. Ya. Di soal tidak disebutkan bahwa itu ada cerita buruk ya, tidak ada. Hadir sebentar saja dalam pertemuan tersebut kurang baik, kurang sopan juga. Tidak menghadiri pertemuan tersebut sangat kurang baik ya. Jadi pilihan tepat adalah C. Lanjut, saya harus memulai pekerjaan di tempat kerja saya yang baru. Untuk mendapatkan kesan positif dari rekan kerja saya, yang saya lakukan adalah, kita berada pada suasana baru, yaitu tempat kerja baru. Apa yang kita lakukan supaya kita dapat kesan positif? Bagi saya, bersikap ramah dan bekerja seperti biasa. Ya, itu bagus. Jadi kalau kita ramah itu biasanya itu akan ada kesan-kesan positif dari teman-teman yang lain. Berusaha agar cepat akrab dengan rekan kantor yang lain boleh juga. Kemudian meminta petunjuk atasan apa yang harus saya lakukan, sebenarnya ya bisa saja, tetapi bagi saya sangat jelas ya, tanpa meminta atasan pun petunjuk atasan kita sudah bisa langsung action, itu bersikap ramah, bekerja. Kemudian sering membantu mengerjakan. Wah, ini sangat kurang bagus ya. Jangan karena mau dapat kesan positif, tugas orang lain Anda kerjakan. Itu tidak profesional namanya. Membawa banyak makanan ke kantor setiap hari, wah, Anda mesti seperti itu juga ya. Dan nanti bikin repot, nanti istri atau suaminya mengamuk gara-gara sering bawa makanan di rumah habis. Nah, jadi kurang bagus ya. Nah, tapi kalau sekali-kali ada makanan berlebihan bolehlah. Oke, lanjut. Saat berkunjung ke suatu daerah untuk mengisi sebuah seminar, panitia meminta saya untuk menghadiri acara penyambutan tamu yang telah menjadi budaya di sana. Padahal saya baru saja datang dan sangat ingin istirahat. Nah, tentu saja ketika kita berada pada kondisi yang baru, itu bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menghargai menghargai orang lain. Apalagi ini panitia sudah mempersiapkan acara capek-capek. Kalau misalnya kita tidak hargai kan kurang enak. Nah, ketika dihadapkan dengan kasus seperti ini, bagi saya adalah tetap mengikuti acara tersebut sesuai jadwal yang telah panitia buat. Karena memang itu sudah sesuai dengan jadwalnya. Masalah capeknya itu kita bisa diistirahat ketika punya waktu kosong misalnya, kan pasti ada kegiatan itu, pasti ada istirahatnya. Ya, jadi ini jawaban yang paling tepat menurut saya. Mengikuti acara tersebut sebentar kemudian izin untuk kembali ke hotel, ya boleh saja, tapi alangkah baiknya kalau kita ikuti sesuai dengan jadwal. Kemudian meminta waktu untuk istirahat dan meminta panitia untuk menunda jadwal secara ini sangat kurang bagus ya. Ini menunda jadwal padahal panitia sudah capek-capek, sudah mempersiapkan segalanya dan lain sebagainya, itu sangat tidak bagus menurut saya. Meminta seseorang untuk menggantikan saya menghadiri acara tersebut, ya bagi saya tidak baik, karena kan kita sudah ada di tempat itu, ya sudah ada di tempat itu, kenapa harus digantikan lagi? Ya, kenapa harus diwakili lagi? Kecuali misalnya ada dua kegiatan yang bersamaan, tentu kita lihat yang mana yang kita prioritaskan. Kemudian memilih untuk beristirahat dan tidak menghadiri acara tersebut, ya sangat tidak baiklah menurut saya. Jadi hindari memilih jawaban seperti ini. Tempat Anda bekerja belum memasang wifi.
sehingga Anda dan karyawan lainnya tidak bisa menikmati internet gratis. Sikap Anda adalah, nah, kalau menurut saya pribadi, menyarankan kepada pimpinan agar memasang WiFi. Karena WiFi ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kepentingan kantor, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di unit kerja Anda telah terjadi pergantian pimpinan. Sikap Anda adalah, nah, kalau misalnya terjadi pergantian pimpinan, tentu kita harus perhatikan dulu, pelajari bagaimana visi misi pimpinan yang baru tersebut. Ya, kalau misalnya kita sudah tahu visi misinya, nanti kita sebagai bawahan itu bisa mengikut. Nah, kayak berusaha mengenal pribadi pimpinan baru boleh, jadi karakternya seperti apa. Kemudian memperhatikan pimpinan itu sesuai yang biasa seperti biasanya, ya saya kira kurang bagus sih ya. Tidak ada action nyata gitu. Kemudian tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. Bukan. Jadi bukan seperti itu. Penjilat itu bukan konteksnya ya. Jadi mendekati di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengenal, kemudian bagaimana kita memahami visi misinya, seperti itu. Tidak peduli, ini sangat kurang bagus. Skornya 1. Oke, nomor selanjutnya. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat Anda adalah, jadi ada suasana baru, terjadi perubahan, misalnya perubahan struktur ya, berarti kita dihadapkan pada suasana sosial yang berubah, yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi adalah setiap individu dan organisasi harus terbiasa dengan perubahan, harus adaptif dengan perubahan. Jadi ini poinnya 5. Baik, terima kasih. Demikianlah pembahasan beberapa soal berkaitan dengan sosial budaya. Kesimpulannya adalah ketika teman-teman menemukan soal tentang sosial budaya, itu carilah jawaban yang intinya adalah kita mampu untuk survive dalam keadaan baru itu. Ada rasa ingin berusaha, tetap ingin bertahan, meskipun dalam keadaan sosial yang majemuk, berbeda agama, suku, budaya, pikiran, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika teman-teman ingin memberikan saran atau komentar berkaitan dengan jawaban pada soal-soal yang telah kita bahas tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.